wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. An Sahar radhiyallahu anhu qala marra rajulun ghaniyun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berjalan melewati Nabi seorang yang kaya. Faqala ma taquluna fi hadha, maka Nabi berkata kepada sahabat saya, orang di sekitarnya, gimana pendapat kamu tentang orang ini yang kaya ini? Qalu hariyun in khataba an yunkah wa in syafa'a an yushaffa' wa in qala an yustama'. Wah, pasti kalau ini minta nanya orang diterima, ini pasti akan diterima lamarannya. Kalau dia minta tolong, semua orang akan pasti menolong dia. Kalau dia berbicara, pasti didengar. Kaya, omongannya laku, permohonannya diterima, pinangannya nggak disia-siakan sama orang. Qala tsumma sakata, famarra rajulun min fuqara'il muslimin. Enggak lama berjalan orang yang fakir. Qal ma taquluna fi hadha? Gimana pendapat kamu terhadap orang ini? Fakir, orang fakir. Qala hariyun in khataba an la yunkah wa in syafa'a an la yushaffa' wa in qala an la yustama'. Pasti kalau orang ini minta anak orang ditolak, melarat ini. Kalau minta permohonan enggak diterima permohonannya. Kalau bicara enggak akan didengarkan pendapatnya. Kalau yang pertama, kaya. Yang kedua fakir, ini enggak laku dah semuanya. Omongannya enggak laku, permohonannya ditolak. Kalau minta kawin ya enggak ada yang mau menerima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadza khairun min mil ardi min hadza." Kemudian Nabi SAW menyatakan, satu orang ini yang fakir ini lebih baik daripada sepenuh bumi daripada orang yang kaya itu. Jadi miliatan orang yang kaya itu tapi akhlaknya enggak benar, agamanya enggak bagus, dengan satu orang fakir tapi akhlaknya bagus, ibadahnya benar, lebih baik ini. Karena itu kalau ngawinkan anak jangan lihat kekayaannya. Kalau ngawinkan anak jangan lihat ekonominya, tapi lihat agamanya, ibadahnya, akhlaknya. Kadang-kadang orang yang dianggap remeh ternyata dia punya kedudukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuh lihat kan Nabi. Ini satu ini walaupun omongannya enggak laku, walaupun dia tadi itu kalau minta anak orang ditolak terus, ternyata makomnya di sisi Allah sangat tinggi, tidak bisa dibandingkan dengan sepenuh bumi orang kaya yang pertama tadi itu. Sekalipun di hadapan manusia orang hebat, belum tentu manusia itu menilai bagus, di sisi Allah bagus. Belum tentu yang dinilai manusia itu mulia, di sisi Allah itu mulia. Karena itu Nabi menyatakan fadhfar bidzatid din taribat yadak. Maka pilihlah perempuan yang dia tadi itu memiliki ketaatan dalam agama yang bagus, pasti menjadi orang yang beruntung nantinya. Jadi Nabi SAW ngasih gambaran kepada kita tentang penilaian, ya. Jadi jangan penilaian itu hanya duniawi, tapi agama. Untung-untung kalau agama dan dunianya jadi satu. Tapi yang jelas bukan keterikatan dengan urusan dunia saja. Kalau perlu tutup matalah urusan dunia. Gimana anak saya nanti makannya? Nggak mungkin makan pasir anaknya kamu. Pasti akan makan nasi. Belum tentu yang sekarang kaya besok menjadi kaya. Kadang-kadang bangkrut akan jadi melarat. Belum tentu yang sekarang tadi itu punya jabatan besok akan jadi jabatan. Kadang-kadang dia terindikasi korupsi, akhirnya jadi buron, dia masuk penjara. Nah, karena itu
jangan sampai tertipu dengan urusan dunia. Wala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan kamu tertipu dengan kehidupan duniawi, tapi urusan agama itu adalah yang paling penting, yang harus kamu kedepankan. Ngawinkan anak kemudian hanya diukur dengan dunia, oh jualan apa? Ngawinkan anak, urus laki-laki yang tanggung jawab terhadap anak kamu, laki-laki yang punya kepedulian, yang bisa, laki-laki tadi itu yang bisa mendidik, membina anak kamu. Jangan dikawinkan kepada segala orang. Karena itu pentingkan untuk urusan agama, karena urusan agama tadi itu yang akan bisa membina rumah tangga yang sejahtera.